Seorang wanita misterius bernama Satria Kirana datang ke Kediri dan terlibat dalam sebuah kejadian yang membuat polisi tercengang. Tak ada yang tahu bahwa ia adalah seorang anggota Kopassus berpangkat Letnan 1 yang sedang menyamar dalam misi rahasia. Sebuah insiden di malam hari mengubah segalanya, membuat namanya viral dan mengguncang seluruh kota. Malam baru saja menyelimuti Kediri saat sebuah bus malam berhenti di terminal. Dari dalam, seorang wanita berambut sebahu turun dengan langkah tenang. Wajahnya terlihat biasa saja, tidak mencolok, hanya seorang wanita muda dengan tas ransel di punggungnya. Tak ada yang tahu bahwa di balik tatapan matanya yang tenang, tersembunyi ketajaman seorang prajurit. Namanya Satria Kirana, seorang Letnan 1 Kopassus, yang kini menyamar sebagai seorang guru honorer. Angin malam bertiup lembut, tetapi udara terasa berat baginya. Ini bukan sekadar perjalanan biasa, ia datang dengan misi yang hanya sedikit orang tahu, sebuah operasi rahasia yang akan menentukan keamanan wilayah ini. Kediri tampak damai, tetapi Kirana tahu bahwa di balik ketenangan itu ada kegelapan yang mengintai. Jaringan penyelundupan senjata ilegal telah berkembang di kota ini, mengalir diam-diam di antara pasar gelap dan kelompok kriminal terorganisir. Intelijen menyebutkan bahwa seseorang di dalam kepolisian mungkin terlibat, membuat misi ini semakin berbahaya. Tanpa penyamaran yang sempurna, nyawanya bisa melayang dalam hitungan detik. Ia menarik napas dalam, berjalan menuju kos sederhana yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan segala persiapan yang matang, ia kini resmi menjadi Satria Kirana, guru honorer biasa, bukan lagi seorang prajurit elit. Malam itu, di sebuah rumah kecil yang menjadi tempat tinggal sementaranya, Kirana duduk di tepi ranjang, memeriksa peta kota yang tersebar di atas meja. Setiap titik merah menandakan lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi ilegal. Matanya tajam menelusuri detailnya, menghafal setiap sudut jalan, setiap celah yang bisa menjadi tempat persembunyian. Ia tahu, dalam waktu dekat, ia akan masuk ke dunia yang penuh kebrutalan, di mana satu kesalahan kecil bisa membongkar identitasnya. Dari luar, suara kendaraan yang melintas terdengar samar, sementara di dalam hatinya, detak misi ini mulai terasa lebih nyata. Ini bukan sekadar penyamaran, ini adalah perang dalam bayang-bayang, dan ia adalah satu-satunya yang bisa mengakhirinya. Langit Kediri sudah gelap saat Kirana melangkah ke sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Tempat itu tampak biasa saja, dengan lampu temaram dan alunan musik jazz yang lembut. Ia memilih duduk di sudut ruangan, memesan kopi hitam sambil memperhatikan sekelilingnya. Sebagai seorang agen yang sedang menyamar, ia tahu betul bahwa pengamatan adalah senjata pertama. Namun, malam itu, rencana untuk tetap berada di bawah radar seketika berantakan ketika seorang pria bertubuh besar tiba-tiba mengamuk di tengah ruangan. Dengan wajah merah karena mabuk, pria itu membalikkan meja, membuat para pengunjung berteriak ketakutan. "Kalian semua sampah, siapa yang berani menantang gue?" bentaknya keras, sementara kepalan tangannya menghantam seorang pelayan hingga jatuh tersungkur. Beberapa pria mencoba menenangkan situasi, tetapi si pemabuk justru semakin beringas. Polisi akhirnya datang, 2 orang berseragam yang segera berusaha menangkapnya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dengan sekali dorongan, si pria mabuk membuat salah satu polisi tersungkur ke lantai, lalu merebut tongkat pemukul dari polisi lainnya. Kirana mengepalkan tangannya. Ia tahu ia harus tetap diam, tetap menjadi guru biasa. Tapi saat melihat seorang gadis muda menangis ketakutan di bawah meja, instingnya sebagai prajurit mengambil alih. Dalam satu gerakan cepat, ia melangkah ke depan, menghadang si pemabuk. "Sudah cukup," katanya dengan suara dingin. Pria itu tertawa mengejek. "Apa lo bilang? Hah? Mau ikut babak belur juga?" Sebelum kata-kata berikutnya keluar dari mulutnya, Kirana bergerak. Dengan satu gerakan halus, ia menangkap pergelangan tangan pria itu, memutarnya ke belakang, dan dengan teknik kuncian yang sempurna, ia membantingnya ke lantai hingga terdengar bunyi keras. Kafe hening seketika.
Semua mata tertuju pada Kirana, termasuk dua polisi yang kini hanya bisa melongo. Si pemabuk merintih kesakitan, mencoba melawan, tapi tangannya sudah terkunci rapat dalam cengkeraman Kirana. Dengan satu dorongan kecil, ia menekan titik saraf di leher pria itu, membuatnya langsung kehilangan tenaga. Beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian tersebut. Polisi buru-buru menangkap pria itu, sementara seorang petugas mendekati Kirana dengan tatapan penuh kecurigaan. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyanya dengan suara rendah. Kirana hanya tersenyum kecil, lalu mengambil tasnya. "Saya hanya seorang guru biasa," jawabnya sebelum melangkah keluar. Namun, ia tahu satu hal, malam ini, rahasianya mulai terancam, dan namanya akan segera viral di seluruh Kediri. Pagi itu, ruang kerja Kapolres AKBP Fajar Rahmat dipenuhi dengan suara ketukan jemari di atas meja. Ia menatap layar laptopnya dengan ekspresi serius. Video insiden di kafe tadi malam telah menyebar luas di media sosial, menciptakan kegemparan di seluruh Kediri. "Wanita misterius lumpuhkan preman dalam hitungan detik." Begitu salah satu judul berita yang beredar. Polisi yang bertugas di tempat kejadian melaporkan bahwa wanita itu mengaku hanya seorang guru honorer, tetapi Fajar tidak mudah percaya. Gerakannya terlalu halus, presisi, dan efektif, bukan sesuatu yang dikuasai orang biasa. Ia segera memanggil Ibdarian, anak buahnya yang menangani laporan kejadian tadi malam. "Kamu yakin dia bukan anggota militer?" tanya Fajar, suaranya berat. Rian menggeleng, lalu menyerahkan dokumen identitas yang mereka periksa tadi malam. Satria Kirana, 28 tahun, guru honorer di SMA N3 Kediri. "Semua dokumen lengkap dan asli, Pak. Tapi, saya yakin dia bukan orang biasa. Cara dia melumpuhkan pelaku, ekspresi wajahnya yang dingin, itu bukan kemampuan sembarangan." Fajar menghela napas, menatap layar laptopnya lagi. Wanita dalam video itu memang tampak tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja berhadapan dengan seorang preman brutal. Ada sesuatu yang tidak beres, dan sebagai seorang perwira berpengalaman, ia tahu instingnya tidak pernah salah. Sementara itu, di kamar kosnya, Kirana menatap ponselnya dengan wajah tanpa ekspresi. Berita tentang dirinya menyebar lebih cepat dari yang ia perkirakan. Ia mengira penyamarannya akan berjalan lebih mulus, tetapi kejadian di kafe telah menarik perhatian yang tidak diinginkan. Polisi mulai mencurigainya. Itu berarti ada kemungkinan mereka akan menggali lebih dalam tentang identitasnya. Ia harus lebih berhati-hati. Misi ini belum dimulai sepenuhnya, tetapi musuhnya sudah bergerak lebih cepat dari yang ia duga. Dengan tenang, ia mengambil ranselnya, memasukkan beberapa peralatan penting, lalu melangkah keluar dari kamar. Ia tahu satu hal, waktunya semakin sempit, dan bahaya mulai mengintai dari bayang-bayang. Malam itu, hujan rintik turun membasahi jalanan Kediri, menciptakan genangan kecil di trotoar yang remang-remang. Kirana berjalan dengan langkah ringan di antara keramaian, matanya terus mengamati lingkungan sekitar. Misi penyamarannya masih aman sejauh ini, tetapi berita viral tentang dirinya sudah cukup membuat situasi menjadi lebih sulit. Ia harus lebih waspada, terutama setelah menyadari bahwa sejak tadi sore, ada seseorang yang membuntutinya. Ia melihat sekilas ke pantulan kaca etalase toko di pinggir jalan. Pria tinggi berbadan kekar, mengenakan jaket hitam dan topi, terus mengikutinya dari jauh. Wajahnya tak terlalu jelas, tetapi naluri Kirana segera menangkap bahaya. Tanpa membuang waktu, ia mempercepat langkahnya, masuk ke gang sempit di antara dua bangunan tua. Hanya ada lampu jalan yang berkedip-kedip, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Seperti yang ia duga, pria itu ikut masuk. Napasnya terdengar berat, langkah kakinya sedikit tergesa. "Hentikan langkahmu," suara berat pria itu memecah kesunyian. Kirana pura-pura mengabaikan, tetapi begitu pria itu semakin mendekat, ia berbalik dengan cepat. Pria itu mencoba menarik lengannya, tetapi Kirana bergerak lebih cepat. Dalam sekejap, ia menangkap tangan pria itu,
membantingnya ke dinding dengan keras. Pria itu merintih, tetapi sebelum sempat melawan, Kirana sudah menekan titik lemah di pundaknya, membuatnya tak berdaya. "Siapa yang mengirimmu?" bisiknya dingin. Pria itu terengah-engah, lalu tertawa kecil. "Hah, kau bukan guru biasa, polisi benar, kau menyembunyikan sesuatu." Kirana menyipitkan mata. Jika pria ini tahu soal penyelidikannya, berarti ia bukan orang sembarangan. Suara sirene mendekat dari kejauhan, tanda polisi sedang berpatroli. Kirana tahu ia harus segera pergi. Dengan satu hantaman cepat ke tengkuk, pria itu jatuh tak sadarkan diri. Tanpa menoleh lagi, Kirana melesat ke dalam kegelapan, meninggalkan tubuh tak berdaya di gang sempit. Kini, ia semakin yakin bahwa dirinya sudah menjadi target. Pagi itu, markas kepolisian Kediri dipenuhi ketegangan. AKBP Fajar Rahmat duduk di ruangannya dengan ekspresi serius, membaca laporan terbaru tentang jaringan penyelundupan senjata yang selama ini sulit disentuh. Namun, yang lebih menarik perhatiannya adalah kejadian semalam. Seorang pria misterius ditemukan pingsan di gang sempit dengan luka aneh di titik sarafnya. "Ini teknik kuncian yang tidak sembarangan," gumamnya. Ia semakin yakin bahwa wanita yang mereka curigai, Satria Kirana, menyimpan sesuatu yang besar. Sementara itu, Kirana kembali ke rutinitasnya sebagai guru honorer, berpura-pura tak terjadi apa-apa. Namun, pikirannya terus bekerja. Pria yang ia lumpuhkan semalam bukan orang biasa, ia bisa jadi adalah salah satu eksekutor dari jaringan penyelundupan. Kirana tahu bahwa kelompok ini memiliki seorang pemimpin yang licin, yang dikenal dengan nama Brahmana, sosok yang hingga kini masih menjadi buronan polisi. Jika orang suruhan Brahmana sudah mulai bergerak, itu artinya ia semakin dekat dengan sumber masalah. Tanpa membuang waktu, Kirana memanfaatkan koneksinya di dunia intelijen. Dengan cepat, ia mendapat informasi bahwa Brahmana akan melakukan transaksi besar malam ini di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Malam harinya, Kirana sudah tiba lebih dulu di lokasi. Bersembunyi di atas atap, ia mengamati pergerakan di bawah. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gudang, lalu seorang pria turun, Brahmana. Dengan tubuh tinggi besar dan tatapan tajam, ia jelas bukan kriminal biasa. Polisi juga sudah mendapat informasi dan bergegas ke lokasi, tetapi mereka tidak tahu bahwa Kirana ada di sana. Saat transaksi berlangsung, Kirana turun dari persembunyiannya. Dengan gerakan cepat, ia melumpuhkan dua penjaga tanpa suara, sebelum akhirnya muncul di hadapan Brahmana. "Permainanmu selesai," ucapnya dingin. Sebelum pria itu sempat mengeluarkan pistol, Kirana sudah bergerak. Dalam 3 detik, ia melucuti senjata, menghantam tengkuknya, dan membuatnya tersungkur ke tanah. Polisi yang baru tiba hanya bisa melongo melihat bagaimana buronan kelas kakap itu telah dilumpuhkan tanpa satu pun tembakan dilepaskan. Sirene meraung, polisi mengepung lokasi, tetapi semuanya sudah selesai, dengan satu orang wanita yang berdiri tegak di tengah kekacauan. Kini, rahasianya semakin sulit disembunyikan. Pagi yang cerah di Kediri tidak menunjukkan tanda-tanda ketegangan yang terjadi semalam. Pasar tradisional mulai ramai, para pedagang sibuk menggelar dagangan mereka, dan pembeli berlalu lalang dengan kantong belanja. Di salah satu sudut pasar, seorang nenek renta dengan kerutan di wajahnya duduk di balik lapak kecil berisi sayur mayur. Tangannya yang ringkih sibuk menata dagangan, tak menyadari bahwa bahaya tengah mengintai. 3 pria bertubuh kekar mendekatinya dengan wajah garang. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan bekas luka di pipi, menendang keranjang dagangan sang nenek hingga berhamburan. "Kami sudah bilang, Bu, kalau mau dagang di sini, bayar dulu uang keamanan." Suara pria itu menggelegar, membuat orang-orang sekitar terdiam. Nenek itu gemetar, tangannya meraba kantong lusuhnya, tetapi sebelum sempat berbicara, pria itu merebut dompetnya. "Cuma segini." "Hah, mana sisanya?" bentaknya kasar. Beberapa orang di sekitar melihat kejadian itu, tapi tak ada yang berani bertindak. Namun, seseorang melangkah maju dengan tenang.
Satria Kirana, yang kebetulan sedang berada di pasar, menatap para preman itu dengan tatapan tajam. "Lepaskan uang itu," katanya datar. Para preman tertawa mengejek. "Hah, lo mau ikut campur urusan orang? Hah." Salah satu dari mereka mencoba mendorong Kirana, tetapi sebelum tangannya menyentuhnya, Kirana sudah bergerak lebih dulu. Dalam hitungan detik, pasar yang tadi tenang berubah menjadi arena pertempuran. Kirana menangkap tangan pria itu, memuntirnya ke belakang hingga terdengar suara retakan halus. Pria itu berteriak kesakitan sebelum Kirana mendorongnya ke tanah. Dua preman lainnya mencoba menyerang, tetapi Kirana melompat ke samping, menghindari pukulan, lalu menyapu kaki salah satunya hingga tersungkur. Yang terakhir mencoba mencabut pisau, tapi Kirana menangkisnya dengan siku, menghantam rahangnya hingga ia terhuyung. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 3 preman terkapar di tanah. Orang-orang di pasar terpaku, beberapa mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Polisi yang kebetulan sedang berpatroli langsung berlari ke lokasi, terkejut melihat 3 pria bertubuh besar tak berdaya sementara seorang wanita berdiri tegap di hadapan mereka. "Apa yang terjadi di sini?" tanya salah satu petugas dengan wajah heran. Kirana menatap mereka sebentar, lalu tersenyum kecil. "Hanya sedikit masalah yang sudah selesai," ucapnya santai sebelum berbalik meninggalkan pasar. Namun, ia tahu satu hal, dengan semakin banyaknya mata yang menyaksikan aksinya, rahasianya semakin sulit untuk disembunyikan. Markas kepolisian Kediri dipenuhi kegaduhan setelah video kejadian di pasar menyebar dengan cepat. Dalam rekaman itu, seorang wanita bertubuh atletis melumpuhkan 3 preman dalam waktu kurang dari 1 menit. AKBP Fajar Rahmat menatap layar laptopnya dengan ekspresi serius. Ini adalah kejadian ketiga dalam seminggu yang melibatkan wanita yang sama. Ia tahu ini bukan kebetulan. "Satria Kirana," gumamnya, sebelum menoleh ke Ibdarian, anak buahnya yang baru masuk membawa tumpukan dokumen. "Pak, kami sudah cek ulang semua data. Identitasnya valid, dia benar-benar tercatat sebagai guru honorer di SMA N3 Kediri. Tapi ada yang aneh. Tidak ada riwayat pendidikannya sebelum 5 tahun terakhir. Sebelum itu, dia seperti tidak pernah ada," ujar Rian dengan nada curiga. Fajar mengetuk meja pelan. Ia sudah bertahun-tahun bekerja di kepolisian dan tahu bagaimana cara kerja penyamaran militer. Tidak ada orang dengan keterampilan tempur seperti itu yang tiba-tiba muncul sebagai guru biasa. Wanita ini pasti bagian dari sesuatu yang lebih besar. Fajar akhirnya mengambil keputusan. Ia menghubungi seorang rekannya di Jakarta, seorang petinggi di Mabes Polri. "Saya butuh verifikasi soal seseorang," katanya singkat. Hanya dalam waktu 1 jam, balasan datang. Namun, jawaban yang ia terima membuat darahnya berdesir. "Jangan sentuh dia. Itu perintah langsung dari atas." Fajar terdiam. Ini berarti dugaannya benar, Satria Kirana bukan orang biasa. Jika ada perintah langsung dari tingkat atas untuk tidak mengganggunya, itu hanya bisa berarti satu hal, ia adalah bagian dari operasi militer rahasia. Namun, semakin dalam Fajar menggali, semakin jelas bahwa wanita ini bukan hanya sekadar prajurit biasa. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Malam semakin larut di Kediri. Namun di sebuah ruangan gelap, seseorang duduk dengan wajah marah di balik meja. Brahmana, gembong penyelundupan yang baru saja ditangkap, telah membuat jaringan kriminalnya berantakan. Namun, yang membuatnya semakin geram adalah sosok yang telah merusak segalanya, Satria Kirana. Dengan suara berat, ia berbicara melalui telepon. "Aku tidak peduli siapa dia. Bayar orang kita di dalam kepolisian. Aku mau wanita itu dihabisi sebelum dia menghancurkan semuanya." Di tempat lain, Kirana duduk di kamar kosnya dengan mata tajam menatap layar laptop. Ia baru saja menerima informasi dari jaringan intelijen bahwa ada kebocoran di tubuh kepolisian Kediri, seseorang dari dalam terlibat dalam penyelundupan senjata. Ini berarti ia bukan hanya berhadapan dengan mafia, tetapi juga dengan aparat yang seharusnya menegakkan hukum.
Pikirannya mulai menyusun rencana. Jika polisi mulai mencurigainya dan Brahmana masih memiliki koneksi kuat, maka hanya masalah waktu sebelum nyawanya benar-benar dalam bahaya. Sementara itu, di markas kepolisian, AKBP Fajar Rahmat termenung setelah menerima pesan peringatan dari Mabes Polri. Ia tahu kini dirinya ada di persimpangan. Jika ia tetap mengejar Satria Kirana, ia mungkin akan berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang ia duga. Namun, jika ia diam saja, maka Kediri bisa jatuh dalam kendali kelompok penyelundupan. Dalam pikirannya, hanya ada satu kesimpulan, ia harus bertemu langsung dengan wanita itu dan mencari tahu kebenaran sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Kediri diselimuti keheningan yang tidak biasa. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota, AKBP Fajar Rahmat berdiri dengan gelisah, sesekali melihat arlojinya. Ia datang sendirian, tanpa anak buah, hanya membawa pistol di pinggangnya sebagai bentuk kewaspadaan. Ia tahu ini berisiko, tetapi nalurinya mengatakan bahwa ia harus bertemu langsung dengan Satria Kirana. Dan benar saja, dari bayangan gelap, seorang wanita melangkah keluar dengan tenang, tatapannya tajam, tubuhnya tegap seperti seorang prajurit sejati. "Kau akhirnya mencariku, Kapolres," suara Kirana datar, tanpa nada takut sedikit pun. Fajar menghela napas, berusaha menjaga sikap netral. "Aku harus tahu siapa kau sebenarnya. Ini bukan lagi sekadar soal penangkapan preman atau membela diri di kafe. Kau bekerja untuk siapa?" Kirana menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya menjawab, "Aku bekerja untuk negara. Dan yang kau kejar selama ini bukan hanya penyelundupan senjata biasa, tapi bagian dari jaringan yang lebih besar." Fajar terdiam, otaknya memproses informasi itu. "Jadi ada pengkhianat di dalam kepolisian?" tanyanya. Kirana mengangguk, "Dan bukan hanya satu. Mereka tidak akan diam setelah Brahmana tertangkap. Aku sudah jadi target mereka sekarang. Begitu juga denganmu." Suara langkah kaki mendadak terdengar di luar gudang. Kirana dan Fajar langsung siaga. Dalam hitungan detik, beberapa pria bersenjata lengkap muncul, mengepung mereka berdua. "Sial, kita dijebak," geram Fajar seraya meraih pistolnya. Kirana tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap musuh-musuh di sekelilingnya dengan sorot mata yang sama sekali tidak menunjukkan ketakutan. Pertarungan ini sudah dimulai, dan hanya akan berakhir dengan darah. Dalam hitungan detik, gudang tua yang sepi berubah menjadi medan pertempuran. Peluru pertama meledak di udara, memecah keheningan malam. Fajar berlindung di balik peti kayu sambil membalas tembakan, namun ia segera menyadari bahwa jumlah musuh terlalu banyak. Sementara itu, Kirana bergerak cepat seperti bayangan, melompat ke atas rak besi dan dalam satu gerakan lincah, menjatuhkan dua pria bersenjata dengan serangan brutal ke tengkuk mereka. "Jangan biarkan dia lolos. Habisi mereka berdua," teriak salah satu pria bersenjata. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Kirana bukanlah target yang mudah. Dalam sekali gerakan, ia merampas senjata dari salah satu pria yang ia lumpuhkan, lalu melompat turun sambil menembakkan beberapa peluru dengan akurasi mengerikan. 3 orang jatuh dalam sekejap. Fajar, yang awalnya masih ragu dengan kemampuan wanita ini, kini hanya bisa terdiam melihat bagaimana satu orang saja mampu mengubah jalannya pertempuran. Namun, meski mereka berhasil melumpuhkan sebagian besar lawan, sebuah ledakan keras tiba-tiba mengguncang gudang. Salah satu pria yang masih bertahan telah melemparkan granat untuk menghancurkan semuanya. "Lari!" teriak Fajar. Dalam detik terakhir sebelum ledakan, Kirana menarik Fajar keluar dari gedung, melompati pagar besi dengan gerakan gesit. Ledakan besar mengguncang malam, menciptakan bola api yang menerangi seluruh langit Kediri. Warga berlarian keluar rumah, polisi berdatangan, dan dalam waktu singkat, kota menjadi gempar. Di tengah kekacauan itu, Kirana berdiri dengan napas terengah, menatap api yang melalap gudang. Ia tahu semuanya belum berakhir. Jaringan pengkhianat masih ada, dan dirinya kini bukan hanya buronan, tetapi juga simbol perlawanan. Sementara itu,
AKBP Fajar Rahmat menatap wanita itu dengan tatapan penuh respek dan ketakjuban. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya. Kirana hanya tersenyum tipis sebelum berbalik melangkah pergi. Di bawah bayang-bayang malam, wanita Kopassus itu menghilang, meninggalkan jejaknya dalam sejarah kota yang kini tidak akan pernah melupakannya.